Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel DKR Widiawan. Oke teman-teman, pada malam hari ini sekitar jam setengah 8 malam ini saya baru turun dari kereta api lokal Bandung Raya. Tadi saya naik dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Cicalengka. Dan pada hari Jumat malam ini atau malam Sabtu ini tanggal 1 Agustus tahun 2025, saya akan mencoba full trip kereta api lokal Bandung Raya yang keberangkatan awalnya itu dari Cicalengka, tapi tujuan akhirnya itu ke Purwakarta, teman-teman. Nah, kan kebanyakan kalau misalnya lokal Bandung Raya ini mentoknya di Padalarang. Nah, tapi untuk jadwal yang malam ini dari Cicalengka mentoknya ke Purwakarta, teman-teman. Nah, penasaran perjalanan kali ini bakal seseru apa dan bakal serame apa, atau ya ada cerita apa aja di sepanjang perjalanan kali ini? Ikuti terus videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Setahu saya sih, saya baru dapat info banget kalau misalnya jalur utara di Pagaden Subang itu ada kereta api anjlok, kereta api nomor 1, kereta api Argo Bromo Anggrek, dan kabarnya juga jalur hulu dan juga hilir tidak bisa dilalui dan evakuasi estimasinya itu 8 sampai 10 jam. Nggak tahu nih nanti apakah kereta-kereta Jakarta bakal lewat lintas selatan, lewat Bandung dan ketemu dengan kereta api lokal Bandung Raya yang akan saya naiki dari Cicalengka menuju Purwakarta ini. Tonton videonya sampai habis, karena saat saya tag video ini pun saya belum tahu nanti perjalanannya bakal gimana. Nah, oke teman-teman, ini situasi di peron sebelah utara dari stasiun Cicalengka. Di jalur satu sana itu sudah tersedia kereta api lokal Bandung Raya keberangkatan jam 19.50, tujuannya ke Padalarang. Nanti kita baru boleh masuk ketika kereta api lokal Garut udah berangkat dari sini. Jadi di belakang ini dari arah barat lagi melaju kereta api lokal tujuan Garut. Kalau ini berangkat ke barat, terus yang dari barat datang ke sini, yang dari barat berangkat ke Garut, kita baru boleh masuk. Karena kereta rangkaian yang akan saya naiki pun katanya sih datangnya itu jam 20 lebih 20 menit atau jam 8 lebih 20 menit, masih lama teman-teman. Ya, kita nikmati dulu suasana di stasiun Cicalengka ini. Ini juga di sini ada loketnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini tadi saya nunggu di sebelah sini. Ini ada tempat duduk di sisi sebelah barat. Buat teman-teman yang turun atau naik di stasiun Cicalengka ini, biasanya juga banyak ojek, dan juga kalau siang ya biasanya masih ada angkot-angkot gitu. Ini saya sama adik saya mau coba ke arah sana lagi, karena ini kereta api yang ke Garutnya udah mau datang, dan setelah Garutnya berangkat kita baru boleh masuk. Sekalian nge-video aja dari sini. Oke teman-teman, ini dia kereta pertama yang terkena dampak dari anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Brawijaya via selatan, teman-teman. Kereta yang akan melintasi ganasnya lintas selatan Jawa Barat. Dan ini tadi masuk ya teman-teman, kereta maksudnya lokomotifnya aja, lokomotif Jomblo. Ini lokomotif 20690 Bandung dari arah pegunungan sana, dari arah timur. Tadi ini masuk ke Cicalengka. Tak kira tadi yang masuk itu kereta api lokal Garut. Ternyata lokal Garutnya itu ketahan di Rancaikek karena kesalip atau disusul kereta api Brawijaya dan mengalami keterlambatan. Kayaknya ini bakal impas banget ke kereta api lokal lainnya juga sih.
Nah, oke teman-teman, akhirnya di jam 8 lebih 10 menitan ini kita sudah diizinkan untuk masuk untuk penumpang kereta api lokal tujuan Purwakarta yang akan berangkat nanti sekitar jam 20.45. Dan ini mungkin lokomotifnya juga mau balik ke Bandung atau mungkin stay untuk perbantuan kereta api yang memutar via selatan. Saya juga kurang tahu. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Ini ketika kita masuk langsung disambut dengan toilet. Di sini ada toilet pria dan juga wanita. Dan untuk toiletnya sendiri ini bersih banget ya teman-teman. Ada kloset duduk dan juga jongkok. Dan untuk ruang tunggunya itu ada di atas. Kita harus naik ke atas dulu teman-teman. Oke teman-teman, dan ini situasi di ruang tunggu atas ya teman-teman. Fasilitasnya juga lengkap. Ini ada toilet, ada ruang kesehatan, ruang laktasi, ada juga itu dispenser. Jadi tinggal isi air minum gratis. Ada tempat buat ngecas juga, ada kipasnya. Dan seperti ini suasana ruang tunggunya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang ini sebenarnya waktu udah menunjukkan jam 20.45, yang dimana seharusnya saya sudah berangkat menuju ke Purwakarta dari stasiun Cicalengka ini. Tapi karena efek banyaknya kereta yang memutar via jalur selatan atau Bandung ini, akhirnya banyak kereta api lokal terutama yang mengalami keterlambatan. Mungkin kereta api jarak jauh lainnya juga mengalami keterlambatan, tetapi ya tidak separah yang lokal, karena lokal harus mengalah dengan kereta api jarak jauh. Apalagi subsidi ya, kereta api subsidi itu udah pasti ngalah sama kereta api jarak jauh yang komersial. Nah ini juga sebenarnya di bawah kereta api yang lokal tujuan Garut itu juga belum berangkat, karena tadi disusul Mutiara Selatan dulu di sini, dan Mutiara Selatannya belum melintas di stasiun Nagrek, jadi belum ada peta jarak yang aman. Dan kereta saya pun belum sampai di stasiun Cicalengka, karena tadi ke salib atau ke susul Mutiara Selatan di Rancaekek. Tapi sampai sekarang belum juga tiba di stasiun Cicalengka. Itu juga udah telat. Mungkin kalau yang Garut itu udah telat sekitar 40 menitan lebih. Ini nggak tahu nih nanti gimana nasib kita sampai dengan Purwakarta. Experience yang nggak terduga sebenarnya. Nah oke teman-teman, ini jam 21.
atau jam 9 lebih 25 menit kereta kita bisa turun ke peron setelah kereta dari lokal Bandung Raya ini udah pada keluar semua, dan kita masuk ke kereta api kita yang udah telat sejam ini, telat datangnya sejam. Pas banget kereta kita ini datang, kereta api lokal Garut akhirnya juga diberangkatkan setelah termenung sekitar 1 jam teman-teman di sini. Ini dia. Benar-benar pengalaman yang nggak terduga, karena saya ini mesen tiketnya dari kemarin sebenarnya, cuma baru tahu ada kejadiannya akhir-akhir ini. Oke teman-teman, ini dia kereta api, rangkaian kereta api yang akan saya naiki, kereta api lokal atau komuter lain Bandung Raya. Ini sebenarnya emang sering bolak-baliknya itu di lintas Padalarang Cicalengka PP. Cuma sekarang untuk jadwal yang sekarang saya naiki adalah jurusan Cicalengka sampai dengan Purwakarta. Ini saya duduknya di kereta paling depan, adik saya itu duduk di depan sana. Ini kereta api Kutai Jaya Selatan berhenti di Cicalengka, ini berhenti luar biasa mungkin ya. Dan ini dia lokomotif yang akan berdinas untuk perjalanan pada malam hari ini. Ini kita coba review juga. Lokomotifnya ini lokomotif CC 201 teman-teman. CC 201 8325 Dipo Indo Bandung. Nah, CC ini artinya dia punya gandar penggerak atau pasangan rodanya itu konfigurasi 33. Kemudian angka 2 itu menandakan dia lokomotif diesel hidrolik, diesel elektrik. Kemudian 01 adalah serinya, dia seri 01 karena CC 201 ini cukup lumayan tua juga untuk beberapa serinya. Dan 83 itu tahun pertama dia beroperasi itu 1983, nomor urutnya 25 di Induk Bandung. Dia nanti bakal mundur lagi dan menyambung di rangkaian yang ini. Oke, dan untuk kereta yang saya naiki ini jumlahnya ada 8 kereta. Kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan paling berangkat adalah kereta ekonomi pembangkit teman-teman. Tapi yang paling belakang itu biasanya hanya untuk petugas dan tidak diperuntukkan untuk penumpang, kecuali penumpangnya emang benar-benar membludak dan atas keputusan dari si kondektur itu sendiri. Dan untuk kodenya ini kita menggunakan yang ini agak nyempil ya, K30624BD. K3 artinya kereta ekonomi, 0 artinya tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 06 awal beroperasi 2006 dan 24 adalah nomor urutnya 24. Untuk tarifnya sampai Purwakarta hanya Rp7.000 saja. Maju lagi kan. Nah teman-teman, di sini juga ada train marknya. Jadi rangkaian atau kereta yang saya naiki di kereta ekonomi 1 ini ada kode D37 dan juga 5. Untuk D ini dia memiliki batas kecepatan sarana
itu mentok di 90 km per jam aja. 5-nya ini tipe bogi K5 dan 37 ini berat totalnya itu 37 ton untuk satu kereta ini. Dan masih termenung juga di jalur 3 kereta api Kuto Jaya Selatan, sepertinya menunggu sinyal aman ataupun ada persilangan di sini. Kita tunggu aja. Nanti tak tutup. Nah, teman-teman, untuk kereta api ekonomi seperti biasa, untuk yang kursi tegak ini konfigurasi 32, total tempat duduk 106 penumpang, dan ada 6 AC split atau AC rumahan seperti ini di setiap keretanya. Ada bagasi atas, ada pengharum ruangan, tadi di ujung juga itu sana ada CCTV, ada papan informasi biasanya untuk kondektur. Ini ada juga papan informasi rute yang dilalui. Kemudian untuk ini ya jarak kursinya. Ya kalau ada orang di depannya, kemungkinan untuk yang tinggi 170 bakal adu dengkul. Di sini ada cup holder dan stop kontak. Ada gantungan juga, dikasih kantong kresek untuk ini ya, apa namanya, sampah. Apalagi ada palu pemecah kacanya juga ada. Ya mungkin itu aja ya. Dan toilet di setiap ujungnya. Di ujung sana itu toilet duduk dan ujung sini itu toilet jongkok, teman-teman. Mungkin kita review toiletnya juga di sini. Ini kloset jongkok. Seperti ini, teman-teman. Kunci dulu. Seperti biasa ada cermin, ada tisu, ada sabunnya, ada wastafel. Ini dia klosetnya. Ada blowernya juga. Dan ini kacanya kebuka. Ini ada tong sampah, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau menurut saya ini untuk lampunya di kereta yang saya naiki ini cukup redup sih. Sebenarnya buat tidur cukup enak. Jadi tidak terang-terang banget. Cocok buat kereta malam. Dan kita coba review toilet yang ini ya. Toilet yang duduk, teman-teman. Klosetnya kloset duduk. Ini dia. Ini ada cermin seperti biasa, blower juga ada, wastafel, sabun, tisu. Ya bedanya cuma di klosetnya aja ya, teman-teman. Klosetnya ini duduk. Untuk kurang lebihnya sampah ini juga sama sih. Lumayan banyak. Oke, teman-teman, ini kita sampai di stasiun Rancaekek. Ini stasiun yang dulunya memiliki percabangan kalau tidak salah ke arah Tanjung Sari, Sumedang. Nah, ini kita akan berangkat kembali mungkin. Tapi sinyalnya belum hijau sih.
Oke teman-teman, alhamdulillah ini sekitar jam setengah 11 kita sampai di stasiun Bandung, tepatnya berhenti di jalur 3. Ini di jalur 6 sudah tersedia kereta api Parahyangan untuk keberangkatan besok paling pagi kalau tidak salah ya. Paling pagi kalau tidak salah jam 5, dan rangkaiannya ini dia ganti-gantian Parahyangan, Pangandaran, Papandayan, muter terus. Dan untuk bulan Agustus ini spesial dia bawanya priority ya teman-teman, bukan panoramik. Karena kalau misalnya panoramik itu katanya sih kabarnya lagi ada perawatan sih. Jadi ndak dibawa dulu untuk Agustus ini, gantinya priority. Biasanya kalau di stasiun Bandung ini berhentinya cukup lama. Kalau di jadwal aslinya itu sekitaran setengah jam atau mungkin lebih ya. Ini ndak tahu kalau sekarang, karena dari tadi kita berhenti itu cuma sekitar kayak setengah menit langsung berangkat atau 1 menit. Mentok-mentok tadi paling lama di Kiara Condong 5 menitan kalau tidak salah. Ya pokoknya di Bandung ini karena stasiun besar juga mungkin akan ada pergantian kru yang bertugas, atau itu kondektur, Polsuska, atau PAM KCI ya biasanya Pak Satpam Kereta Komuter Indonesia, dan juga masinis, asisten masinis ini udah ganti teman-teman. Tapi nggak tahu itu sama lokal kayaknya. Oke teman-teman, ini kita sampai di stasiun Padalarang, stasiun ujung barat dari double track di kota atau daerah Bandung Raya ya teman-teman. Kita berhenti di jalur 3. Stasiun yang tadinya merupakan stasiun ya menengah, nggak gede-gede banget, tapi sekarang ini jadi gede banget karena terintegrasi dengan kereta api cepat ya, stasiun kereta api cepat. Ini tadi kita lewat Gado Bangkong, itu cuma ngelintas aja, nggak tahu normalnya apakah berhenti atau enggak, atau mungkin ini kita dibablasin aja karena nggak ada penumpang yang naik turun di sana. Saya juga kurang tahu ya. Nah ini kita akan melewati jalur perbukitan pegunungan setelah ini. Nah itu udah hijau sinyalnya.
teman-teman, kita tiba di stasiun Cilame, stasiun kecil yang berseberangan dengan stasiun Tagok Apu di jalur nonaktif Padalarang Cipatat ya teman-teman. Sebenarnya ini cuma berseberangan doang, cuma dipisah lembah aja di sana. Ini kita ngalangin perlintasan karena belum berangkat lagi. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Sasak Saat. Stasiunnya itu ada di belakang banget sana, jauh teman-teman. Ini kita juga stasiunnya kebetulan relnya ini rel bengkok atau rel miring atau rel nikung gitu ya. Jadi tidak kelihatan ini stasiunnya di belakang sana. Seger banget ini malam-malam kayak gini berhenti di stasiun kecil di desa terpencil. Aduh, nggak kelihatan. Stasiun Maswati. Jadi kalau habis Padalarang ini kayaknya ya penumpangnya jarang ada yang naik, tapi udah banyak yang turun ya teman-teman. Ini enggak tahu nih kita bakal ada silang sama kereta-kereta yang memutar atau enggak, tapi belum ada tanda-tanda sih. Curiganya enggak, tapi mudah-mudahan ada. Biar seru, biar rame. Oh, ini ada yang penumpang turun lumayan banyak itu. Di stasiun Rendeh ini lumayan banyak yang turun nih teman-teman. Oh iya, buat penyebutannya apa ya? Rendeh, rendah, rendeh, rendeh. Soalnya kadang di Sunda kan beda-beda ya, E sama E itu. Tapi kalau setahu saya sih Rendeh ya. Saya kira tadi banyak motor tuh apa, ternyata banyak yang ngejemput teman-teman. Stasiun Cikadongdong. Mungkin karena apa ya, transportasi ke Purwakarta ini terutama kereta yang tarifnya murah itu langka keberangkatannya. Jadi walaupun semalam ini tetap dibela-belain mungkin ya naik kereta api lokal seperti ini. Itu di jalur 1 terlihat ada pleasure, cuma pakai mode malam jadi tidak bisa di zoom. Nah, ini sinyalnya udah hijau. Kita kembali berangkat teman-teman.
Kita sampai di stasiun Pleret, tinggal 3 stasiun lagi, yaitu stasiun Sukatani, Ciganea, dan juga sampai dengan Purwakarta. Ini Pleret ini dekat dengan pusat pasar sate Marangi. Jadi buat teman-teman bisa nih, kalau misalnya mau ke Pleret, itu khas banget kulinernya. Enak banget sate Maranginya, dan juga sop igannya. Oke teman-teman, satu petak sebelum stasiun Purwakarta. Kita sampai di stasiun Ciganea dan bakal kalah silang sama kereta api Parahyangan dari Gambir menuju Bandung. Ya, itu sinyalnya udah hijau, diperuntukkan jalur 1 untuk kereta api Parahyangan melintas langsung teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin kalau misalnya ini tinggal 1 petak lagi dan sekarang udah jam 12:30, jadi keterlambatannya nggak terlalu separah tadi waktu keberangkatan dari Cicalengkanya. Jadi masih bisa dipotong istilahnya teman-teman. Keren banget pokoknya KAI. Tadi sih lumayan kepotong di Bandung, kayaknya di Bandung nggak begitu lama berhentinya, dan di stasiun-stasiun pemberhentian itu kayak cuma sebentar banget, habis itu langsung berangkat lagi. Jadi keren banget lah KAI. Nah, untuk Ciganea ini kalau nggak salah itu ya dekat juga sama terminal Purwakarta, terminal Ciganea. Jadi buat teman-teman kalau semisalnya untuk yang mau pergi ataupun berangkat dari Purwakarta, opsi lainnya itu ada sebenarnya, yaitu bis. Dan saya rekomendasikan untuk Purwakarta ini mungkin bisnya bis Prima Jasa ya teman-teman, yang tarifnya masih terbilang sangat murah istilahnya, dan jam keberangkatannya banyak, kemudian juga tarifnya tertib, bisnya nyaman. Kalau misalnya teman-teman mau yang termurah, itu masih ada kereta api lokal seperti ini teman-teman. Jadi nggak terlalu terisolasi juga daerahnya, walaupun emang menurut saya Purwakarta ini termasuk daerah yang bisa dibilang ya daerah yang agak kejepit gitu ya. Di rame enggak, sepi juga enggak gitu. Utara enggak, selatan enggak. Jadi benar-benar kayak penghubung jalur gitu, utara sama selatan. Dapat juga ini korban dari anjloknya Argo Bromo. Ternyata malah Parahyangannya belum ke arah sini teman-teman. Ya, kita persiapan berangkat lagi. Biasanya kalau silang kita bisa langsung berangkat, kalau nyusul itu nunggu jarak petak aman. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekitar jam 1:15 menit. Ini kita sudah sampai di stasiun Purwakarta. Ini yang saya videokan adalah kuburan kereta api Purwakarta. Sepertinya ini ada ya proyek pembangunan kanopi mungkin, atau depo di sini, kurang tahu. Nih, akhirnya kita sampai setelah mengejar keterlambatan yang tadinya 1 jam itu jadi 10 menit aja teman-teman terlambatnya. Keren banget. Dan ini kita berhenti di jalur 4. Kereta api ini nantinya akan ditugaskan menjadi kereta api Walahar nanti subuh. Dan di jalur 3 ini sudah tersedia kereta api
lokal Garut keberangkatan nanti pagi, yang tadinya adalah keberangkatan Walahar terakhir teman-teman. Ini di jalur 1 korban dari anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek juga. Kereta api berantas akan melintas langsung via selatan teman-teman. Lebar aja enak. Nah oke teman-teman, ini dia situasi di luar kawasan stasiun Purwakarta. Biasanya di sini banyak dari penumpang yang juga menunggu jadwal kereta lanjutan atau transit dulu di Purwakarta. Jam setengah 1, nanti jam 5 pagi, sekitaran jam 5 pagi itu ada kereta Walahar. Rangkaiannya sama, tapi dia istirahat dulu malam ini, berangkat lagi subuh nanti ke arah Cikarang. Untuk teman-teman yang mau bener-bener paket murah dari mungkin ya dari Bandung menuju ke Cikarang ataupun Jabodetabek dan seterusnya gitu. Di sini juga ada warung-warung 24 jam. Sekiranya teman-teman mau jajan, makan ataupun emang nunggu pagi, di sini juga boleh banget. Masih banyak juga sebenarnya ojek ataupun semacamnya. Terakhir saya kesini nih belum ada palang parkir dari Reska, tapi sekarang udah ada. Jadi buat teman-teman yang nitipin motor aman banget ya teman-teman di dalam sini. Setelah ini saya akan kemana lagi? Tunggu saja di video yang selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.